Assalamualaikum. Malam ini Wahyu Subuh Story akan membacakan cerita yang ditulis oleh Kak Lely Rosida yang berjudul Lidah Kematian Seruni. Seperti apa ceritanya? Mari kita merinding bareng. Gadis dengan kucir kuda berkacamata duduk tertunduk dilingkari 5 gadis lainnya. Sesekali badannya didorong ke kiri, kanan, belakang. Satu orang gadis dengan rambut blonde meneriakinya, menuding dan berucap kasar. Namun ia masih bergeming, tak melakukan perlawanan apapun, pasrah. Hanya membetulkan kacamatanya yang sebentar-sebentar melorot, sebab guncangan kasar dari tangan-tangan 5 remaja jahil itu. Tak hanya sekali, bahkan hampir setiap hari ia mendapatkan perundungan seperti itu sejak ia menginjakkan kaki di sekolah barunya. Alika namanya, gadis polos dengan kelemahan minder luar biasa. Sebab ketidakpercayaan dirinya itu, kawan-kawannya menggunakan kesempatan untuk selalu membulinya. Padahal ia adalah gadis yang cukup cerdas. Ia bisa saja balik mengerjai mereka dengan kepintaran yang dimiliki. Namun mentalnya tak cukup kuat untuk melakukannya. Kalau kamu berani lagi membantah perintahku, hukumanmu bakalan lebih berat. Gadis blonde kembali berteriak, kali ini tepat di wajah Alika yang masih menunduk. Alika hanya memejamkan mata sembari sedikit memundurkan tubuhnya. Seorang gadis lain dengan nemtak Agni menarik bahu si blonde. Sudahlah Syah, ayo kita pulang. Alika bakalan kapok jika tak lagi menurut sama kita. Marsha membuang nafas kasar, memandang keempat kawannya. Dengan sekali anggukan, keempatnya melangkah pergi mengikuti Marsha. Ekor mata Alika hanya melirik kepergian kelima teman sekelasnya itu, memastikan jika mereka benar-benar telah pergi. Suara dentuman sepatu-sepatu itu perlahan menjauh, hilang. Alika menghembuskan nafas lega, menyandarkan tubuh pada bangku belakang. Sorot matanya sendu menatap tas di atas bangku. Keadaannya mengenaskan, robek dan tersayat di mana-mana. Ulah geng Marsha yang marah sebab Alika tak mau mengerjakan tugas mereka. Kedua tangannya kini berada di atas kepala, menjambak rambutnya sendiri. Ia mulai berteriak, melampiaskan segala amarah, membuang kasar tas yang sudah tak berbentuk hingga isinya berhamburan ke lantai. Kini kedua tangannya menangkup dalam wajah, menyembunyikan tangisan dalam sesenggukan. Isak tangisnya mulai terdengar patah-patah. Sekuat hati ia menahan, tapi air matanya tak bisa lagi terbendung. Tumpah begitu saja sebab hati yang tersakiti. Sebuah tangan menyentuh bahunya. Ia terlonjak kaget dan membuka tangan cepat-cepat, menoleh
sepemilik sentuhan. Tangisnya terhenti begitu saja ketika menatap sosok gadis asing berdiri di sampingnya. "Hai," ucapnya. Alika mulai menyusuri pandang, menatap sosok itu mulai dari atas ke bawah. Gadis itu berseragam SMA sama seperti dirinya. Rambutnya panjang sepinggang dengan baju yang sedikit kebesaran. Mirip seragam yang dipakai ibunya di dalam bingkai foto di kamar sang ibu. Gaya khas gadis pada masanya. Alika mulai melihat name tag di dada gadis itu. Seruni, nama itu yang tertera di sana. Hai juga. Terbata-bata ia menjawab, secepatnya mengusap buliran bening yang membasahi pipi. Berusaha tersenyum. "Boleh aku duduk?" pintanya lembut. Ia hanya mengangguk, membiarkan gadis itu menempatkan diri di sampingnya. Mata Alika tak beranjak sedikit pun dari sosok yang dirasa misterius. Seruni terlihat seperti gadis 90-an. Dandanan rambutnya, cara berpakaiannya, bahkan nama dan wajahnya sungguh mirip dengan gambar-gambar yang ia lihat di album foto milik ibunya. "Apa kamu murid di sekolah ini juga?" Pertanyaan itu muncul begitu saja pada bibir Alika. Ia terlihat semakin penasaran. Seruni mengangguk dengan mengulas senyum simpul. "Aku tahu kamu sedih karena perlakuan dari teman-temanmu. Aku bisa menolongmu." Tangan Seruni meraih jemari Alika, menggenggamnya lembut. Seketika Alika menariknya kaget, sebab usapan Seruni terlihat begitu dingin. Dadanya mulai kembang kempis. Ia lirik jam dinding di atas papan tulis pukul 2 siang. Tergopoh-gopoh ia berdiri, melangkah dan membereskan alat sekolahnya yang berceceran. Maaf, aku harus pulang. Ibuku bakal marah kalau aku pulang terlambat," ucap Alika sambil sibuk menata buku dan mengambitnya di dada. Ia mengibaskan tas yang sudah tak layak dengan wajah kesal. "Cukup sebut namaku 3 kali jika kamu ingin membalas mereka." Alika menoleh seketika, mendapati wajah datar Seruni yang menatap tajam tas dalam genggamannya. Tenggorokannya bergerak pelan, menelan ludah melihat wajah pucat Seruni tanpa ekspresi. Ia berdiri dan membetulkan gagang kacamatanya. "Tak perlu, aku sudah cukup terbiasa dengan semua ini. Terima kasih." Terburu gadis berkucir itu melangkah meninggalkan Seruni yang bergeming dengan tatapan kosong. Ia bergidik mempercepat langkah keluar kelas. Alika kembali menengok keadaan kelas melalui jendela kaca. Ia mengernyit. Tak ada lagi sosok Seruni di sana. Ia semakin celinggukan, namun ia terenyak kaget melihat wajah seram Seruni tiba-tiba menempel pada kaca yang ia tatap sembari berteriak, "Sebut namaku 3 kali." Alika tercekat, mulutnya menganga dan memundurkan tubuhnya cepat. Tunggang langgang gadis itu berlari menjauh, mendekat erat
semua peralatan sekolah dalam genggaman. Nafasnya memburu ketakutan, berharap secepatnya keluar dari gedung sekolah. Namun tubuhnya jatuh terjengkang saat bertabrakan dengan seseorang di halaman sekolah. Buku-bukunya kembali berserakan. "Hei, dasar manusia culun, gak punya mata ya?" Alika masih tersimpuh melihat sosok yang ditabraknya. Tias, salah satu geng Marsha. Ia mengibaskan bajunya yang tersiram minumannya sendiri. "Kamu harus cuci bajuku sekarang juga. Kalau nggak bersih, kamu harus ganti yang baru." Gadis berkacamata itu masih terdiam tanpa menjawab apapun. "Malam longo, denger gak sih? Ayo ke toilet sekarang juga." Tian menarik tangan Alika kasar, membuat gadis itu secepatnya berdiri mengikuti. "Sebentar Tias, buku-bukuku. Gak usah kebanyakan alasan, cepat." Kasar ia menyeret tubuh lemah Alika, membawanya dalam toilet belakang sekolah. Tias menutup pintu dan mengunci, membuka kancing bajunya dan menyerahkannya pada Alika. "Cepat!" bentaknya lagi. Iya. Alika menunduk dan mulai membasuh bagian baju yang tersiram jus alpukat pada wastafel. Mengusapkan sedikit sabun mandi untuk menghilangkan noda, sedangkan Tias berdiri di depan kaca menyilangkan dada. "Yang bersih," katanya sembari mendorong tubuh Alika. Ia terlihat semakin kesal dengan perlakuan Tias, menatap geram wajah Tias pada kaca. Tanpa sadar mulutnya bergumam sendiri, "Seruni, seruni, seruni." Ngomong apa? Gak terima. Alika hanya diam, terus mengucek baju Tias, menundukkan wajah semakin dalam. Ketika dirasa telah bersih, ia memberikannya pada Tias, lantas pergi meninggalkannya tanpa berbicara sepatah kata pun. Ia seolah berharap semoga Seruni benar-benar bisa membalaskan dendamnya.